Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Kalau Anda tidak lakukan ini, cara cek kulkas bocor di evap, video yang akan Anda lihat ini, tidak lama saya menjamin kompresor ini mampus dengan satu alasan. Oli ini sudah berkurang jauh sehingga kompresor hidup terus-menerus panas. Ini tentu gancet ini. Logikanya seperti itu. Makanya kalau di kulkas ini, yang paling ekstra hati-hati ini kalau Anda misalkan menemui kulkas evap ketusuk, Anda harus cek di kompresor, tuang oli untuk data ini. Apakah oli ini masih atau oli ini sudah campur freon. Anda silahkan ikutin video-video lain. Gampang tambah evap isi freon kemudian 3 hari ini gancet atau mampus. Ini bisa terjadi karena langkah-langkah awal ini Anda tidak perhatikan. Anda tonton videonya. Jadi kalau Anda baru datang, kulkas ketusuk, ini yang Anda lakukan. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi nih. Saya lagi berhadapan dengan kulkas sub 1 pintu dan belum saya apa-apain, belum saya tes dan belum saya geser. Apa sebenarnya penyakit pada kulkas ini? Yang jelas ini tidak dingin. Saya akan tes bahwa apakah ini bocor kondensor atau evap atau kompresor yang tidak hidup. Anda saksikan karena ini belum saya apa-apain. Untuk para pemula ini bisa diingat, ini ngapain saya baru datang, yang dites apanya, kemudian sebab sampai akhir ini ketemu penyakitnya, apa yang sepegang duluan. Anda saksikan videonya ini. Oke guys, saya akan colokin apakah ini hidup. Ini hidup nih. Ini namanya bocor ini. Ini murni baru saya buka ini. Ini bocor ini. Ya. Kalau bocor seperti ini, saya akan pastikan bahwa ini dicolokin lama atau tidak. Ini bisa dipastikan. Apa yang saya potong Anda saksikan ini. Saya cabut lagi. Kemudian saya akan puter. Oke, orang dembirang dinaki wiswa burung. Wiswa burung ya. Colok ngabaya pura. Waduh, colok ngabaya luput ke. Saya akan pastikan bahwa ini dicolokin lama atau tidaknya. Ini dari awal ini sebenarnya sudah ketahuan. Bentar. Ini sub 1 pintu ini. Jadi bisa dipastikan bahwa ini air ini naik ke kompresor. Ini bisa dilihat nih. Ini ada soketnya. Kalau kasus bocor seperti ini, walaupun misalkan konsumen tidak bilang ini 1 hari, setengah hari langsung cabut si kulkas ini, Anda tetap bisa dipastikan. Karena misalkan ini dicolokin lama atau tidak, ini datanya bisa dibaca ini. Oke, saya akan potong pertama. Saya akan potong filter.
Oke, sudah saya potong. Ini oli sudah sampai di filter. Artinya ini sudah pasti dicolokin lama ini. Kalau seperti ini. Ini sudah pasti berhari-hari ini. Jadi bisa dibaca ini. Oke. Kemudian saya akan lakukan bahwa kalau kasus-kasus seperti ini, yang paling utama ini harus Anda pastikan ini, air ini masuk ke kompresor atau tidak. Atau ke kondensor misalkan. Ini karena faktor dicolokin jelas ini lebih dari berhari ini. Jadi kalau Anda menemukan seperti ini, mau tidak mau kompresor harus copot, tuang oli untuk pastikan air atau oli ini sudah berkurang. Kasus-kasus seperti ini para pemula nih, saya akan tes untuk saya potong pipa isap, akan colokin lagi. Oke. Ini sudah pasti naik ke kondensor semua. Harus dibongkar kompresornya. Ya. Kalau kasusnya seperti ini, artinya ini sudah pasti air ini masuk dari yang ketusuk tadi ini. Saya akan tes, saya akan pastikan lagi untuk oli. Jadi ini para pemula ini harus Anda perhatikan, ini bahaya ini kalau main tambal kemudian isi freon, ini pasti mampus ini. Yakin saja mampus ini kalau nggak kompresor kancet ya urusannya. Pokoknya karena ini faktornya ini sudah dihidupin berhari-hari. Saya copot dulu. Saya pastikan oli. Oke. Jadi ini harus dipotong ini. Karena ini untuk pastikan oli bahwa ini campur air atau oli ini habis ini, tinggal sedikit. Jadi ini para pemula kalau jangan enak saja kemudian ngarap kulkas ditambal kemudian isi freon tinggal pergi. Ini bengkel nggak lama ini. Anak plastik bening sing ketengahan sampai kiloan jaluk loro. Oke. Iya ora apa-apa siji ora, Pak. Letak balik. Ini ilmu luar biasa untuk Anda para pemula. Saya akan pastikan dan saya akan yakinkan bahwa dari filter ini yang saya potong
apakah benar ini omongan saya kalau kompresor ini olinya habis atau berkurang tinggal dikit atau campur air, saya akan tuang ini. Ini tidak main-main ini kalau urusan ketusuk ini. Jadi dari data oli ini bisa dilihat ini. Antara campur air dicolokin lama. Misalkan colokin lama habis atau oli ini warnanya berubah karena panas. Oke. Kalau dari data ini sudah bisa saya pastikan ini. Oli ini harusnya 220 ml lah, bahasanya gampangannya seperti itu. Atau segelas aqua kecil dikurangin dari atas 1 cm. Kalau sudah seperti ini untuk perhatian para pemula, kasus-kasus ketusuk ini bisa dilihat dari filter satu ya. Kalau sudah seperti ini harus Anda copot kompresor, kemudian pastikan oli ini campur air atau tinggal sedikit. Saya meyakini karena apa? Banyak sekali main tambal saja, yang penting dingin sih bisa. Ini urusannya nggak lama ini masalahnya. Jadi saya ini video-video yang benar-benar saja, jadi nggak diuber-uber konsumen, kasusnya nggak lama ini jadi masalah kan, seperti itu. Oke, jadi Anda buktikan ini tentu berdasarkan ini tidak bisa ditipu ini. Kalau sudah seperti ini, mau tambahin oli, mau apa saja, ini sudah tidak bisa ditipu karena bukti ini untuk data Anda para pemula ini. Juga untuk saya ini, berdasarkan filter ini sudah ada oli, kemudian sudah pasti naik ke kondensor, kemudian olinya tinggal segini, ini untuk data saya. Kalau seperti ini, mau tidak mau harus di flashing kondensor, tambal dan lain-lain. Intinya data ini pasti nih, tidak bisa ditipu. Sebenarnya mudah saja kalau masalah kulkas. Dari awal ketemu penyakitnya dan sebab dan akan menjadi akibat, ini yang ngerjain ini sudah pede. Karena apa? Sudah ini datanya ini, kemudian ono dibenerin ini, ditambahin oli, kenapa ini error? Ini bisa dibaca karena dari data awal ini seperti ini. Oke? Kulkas satu pintu ini ketusuk. Jadi seperti ini caranya kalau mengerjakan kulkas ketusuk.